Hai Mams, Assalamualaikum. Welcome back to my channelnya Mami Nisa. Terima kasih Mams, sudah klik videonya Mami Nisa. Apakah saat ini Mas, Bro, Mbak, Mams sedang mengalami kesulitan keuangan? Atau sedang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu? Nah, video ini solusinya. Mau tahu? Simak terus video ini ya. Tapi sebelum video ini dimulai, silakan tekan tombol subscribe agar Mams mendapatkan berita dan tips terbaru ala Mami Nisa Harahap. Nah, kesulitan keuangan yang sedang Mams rasakan saat ini dapat diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan gadai emas. Nah, Mams, apa saja sih syarat untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian BSM ataupun BSI? Syaratnya mudah, Mams hanya harus memiliki tabungan dan memiliki emas. Kalau Mams belum memiliki tabungan, maka langkah pertama itu adalah membuka tabungan. Nominal di sini sekitar 100.000 ya Mams ya. Nah, setelah Mams memiliki tabungan, Mams juga dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan emas yang akan Mams jaminkan. Emasnya dapat berupa emas batangan dan emas perhiasan. Bagaimana caranya? Caranya simple dan gampang. Pertama itu, Mams membawa KTP ke bagian Pegadaian. Nah, di sana Mams memberikan KTP tersebut ke petugas dan menyerahkan emas yang akan Mams gadaikan untuk ditimbang kadarnya, sehingga petugas dapat menghitung berapa yang dapat mereka berikan ketika Mams mengajukan pinjaman. Nah, langkah yang ketiga ya, Mams, apa saja sih syarat untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian BSM ataupun BSI? Syaratnya mudah, Mams hanya harus memiliki tabungan dan memiliki emas. Kalau Mams belum memiliki tabungan, maka langkah pertama itu adalah membuka tabungan. Nominal di sini sekitar 100.000 ya Mams ya. Nah, setelah Mams memiliki tabungan, Mams juga dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan emas yang akan Mams jaminkan. Emasnya dapat berupa emas batangan dan emas perhiasan. Bagaimana caranya? Caranya simple dan gampang. Pertama itu, Mams membawa KTP ke bagian Pegadaian. Nah, di sana Mams memberikan KTP tersebut ke petugas dan menyerahkan emas yang akan Mams gadaikan untuk ditimbang kadar. 3. Petugas akan menghitung nominal rupiah yang dapat Mams peroleh setelah menimbang emas yang Mams jadikan sebagai jaminannya. Langkah yang keempat, Mams akan mendapatkan surat bukti gadai emas dari petugas. Penampakannya seperti ini. Kertasnya berwarna hijau, berisikan tentang nama kita, siapa yang meminjam, kemudian juga itu ada tanggalnya ini tanggal kita mengambil, kemudian tanggal jatuh tempo, selanjutnya itu ada tanggal jual jaminan, kemudian ada nilai takaran emas kita, kemudian ada biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan besarnya pembiayaan yang kita dapatkan. Jadi Mams, misalnya di sini ya Mams, kita membutuhkan uang sebesar 8.350.000. Emas yang kita gadaikan tadi ditaksir seharga 10 juta. Ini ya, 10.462.500. Maka uang yang kita pinjam sebesar 8.350.000 ini akan dikenakan biaya
administrasi sebesar 25.000, kemudian biaya sewa penyimpanan sebesar 601.200. Nah, di sini berlaku selama 4 bulan. Apabila Mams sebelum 4 bulan membayarnya, maka besaran nilai penyimpanan ini tidak sebesar 601.200 lagi ya Mams. Jadi nilai ini dibagi 4. 601.200 rupiah dibagi 4, maka Mams hanya membayar sebesar 150.300. Jadi ketika Mams bulan depan memiliki dana untuk mengembalikan pinjaman ini, maka Mams akan membayar sebesar 150.300. Ini dibayarkan di saat kita melunasinya, tapi apabila biaya administrasinya itu tetap karena dia dihitung per satu surat. Nah, untuk lamanya ini selama 4 bulan ya Mams. Bisa juga Mams lunasi sebelum 4 bulan. Nah, jangka waktunya itu sebenarnya per 15 hari. Jadi per 15 hari baru dikenakan biaya. Kalau per 15 hari itu sebesar Rp75.150. Itu per 15 hari ya Mams. Nah, setelah 4 bulan dari kita mendapatkan pinjaman, dari kita meninggalkan emas untuk digadai, maka petugas akan menelepon kita kembali apakah kita perpanjang atau kita lunasi. Apabila kita perpanjang, kita cukup membayar Rp601.200 ditambah administrasi Rp25.000 menjadi Rp626.200. Apabila perpanjang ya Mams. Apabila Mams melunasinya setelah 4 bulan, maka Mams membayarnya Rp8.350.000 ditambah Rp601.000 ditambah Rp25.000. Itu Mams yang harus membayarnya ya. Nah, apabila Mams tidak dapat membayarnya, misal contoh yang saya tunjukkan ini, maka emas Mams akan dilelang pada tanggal 24 Mei 2021. Langkah yang kelima Mams, setelah Mams menyelesaikan surat-surat ini, maka Mams akan mendapatkan slip penarikan. Nah, slip penarikan ini Mams bawa ke teller untuk dijadikan uang yang Mams butuhkan. Apabila Mams belum ingin mengambilnya, maka uang tersebut masih berada di dalam buku tabungan. Oke Mams, cukup sekian dulu isi video saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan ingin dikonsultasikan, tinggalkan kolom komentar. Apabila Mams merasa ini video bermanfaat, silakan dibagi pada sosial media Mams. Apabila Mams belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar Mams mendapatkan video-video info-info terbaru dari channelnya Mami Nisa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.